Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kita, baik yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari kita merenungkan sejenak kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi satu hal yang Tuhan mau, kita mau tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku
bahwa sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat ibadah yang singkat malam hari ini, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan, sehingga kami boleh menjawab, ini aku Tuhan, dan ku jawab ya, ya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir dalam setiap rumah dimanapun kami tinggali, dan kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau, ketika Tuhan memanggil kita, kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dan ku jawab, iya, iya Tuhan. Haleluya. Saudara berada, ketika mendengar suara Tuhan dan kita bisa menjawab satu panggilan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, membuat kita bersuka cita, bahkan surga pun ikut bersuka cita. Amin, haleluya. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Satu pujian kepada Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang mungkin menurut kita tidak bisa terpecahkan, apakah kita masih bisa berteguh di dalam Tuhan? Apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan? Atau apakah kita masih bisa berharap kepada Tuhan? Biarlah malam hari ini pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pujilah aku Tuhan. Amin.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Pujilah aku Tuhan, amin, haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah, Kau layak disembah, Kau layani sembah, Kau layak Tuhan, Kau layani sembah. Haleluya, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Bapa, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, hosana, hosana, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikanmu dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan beri, kami mau pergunakan dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan melalui sebuah firman yang akan sebentar kami dengar. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, telinga-telinga
yang sanggup untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan terlebih setiap hati membuka hati kami untuk kami ditabur oleh kuasa firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup menolong kami, hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan benar-benar menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menaikkan syukur kita melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu ayat yang begitu luar biasa. Satu ayat yang begitu dahsyat. Bagaimana Yesus mengundang, mengajak kita, marilah kepadaku. Yang diajak itu siapa Bapak Ibu Saudara? Yang diajak itu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau manusia Bapak Ibu Saudara yang diajak itu biasanya apa? Yang diajak itu biasanya yang tidak sakit, yang tidak susah, yang bisa diajak jalan-jalan, yang bisa diajak bicara, yang bisa menyenangkan hati, yang bisa memberikan sesuatu. Nah, itu biasanya diajak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini beda ya. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dia mengajak siapa Bapak Ibu Saudara? Dia mengajak kita. Dia mengajak setiap orang yang dikatakan tadi ayat yang ke-28. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, yang diajak Tuhan itu adalah semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Beda bukan? Kalau kita mengajak seseorang itu karena bisa memberikan sesuatu kepada kita, dia orang pribadi yang menyenangkan, bisa diajak bicara dan sebagainya. Tetapi Yesus itu mengajak kita, mengundang setiap orang itu yang berbeban berat, semua yang letih lesu, karena dia katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu suatu ajakan yang sangat luar biasa bagi saya ya. Menurut saya ini sesuatu yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Dia memberikan satu janji, semua yang datang kepadanya akan diberikan kelegaan. Nah, kita akan melihat ada 4 hal yang akan kita melihat pada malam hari ini. Yang pertama, ajakan Tuhan atau undangan Tuhan itu bagi kita. Dia punya satu tujuan, suatu maksud. Dia ingin memperlihatkan bentuk pemeliharaannya. Dia ingin menunjukkan bagaimana dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan menolong setiap kita. Dia tidak membiarkan kita, tapi dia menunjukkan bagaimana bentuk pemeliharaannya. Dia tidak meninggalkan kita di dalam kesulitan kita. Dia tidak melupakan kita saat kita membutuhkan dia. Tetapi malah saat kita butuh dia, dia mengajak dan dia mengundang. Bentuk pemeliharaan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Kalau kita melihat, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita akan baca Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang pertama ajakan Tuhan, dia menyatakan bahwa dia menunjukkan bahwa dia datang itu bukan seperti pencuri. Bukan seperti pencuri yang datang yang akan menghancurkan, yang akan membunuh, membinasakan, ya. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Supaya kita mempunyai hidup dan juga
Dia akan memberikan kita segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu adalah satu bentuk pemeliharaan Tuhan supaya kita mempunyai hidup. Mempunyai hidup. Seseorang yang ditekan oleh penderitaan, ditekan oleh persoalan hidup dan masalah hidup, dia akan merasa bahwa dia tidak hidup. Ya. Rasanya hidup di ambang kematian, di ambang kehancuran. Dia tidak menikmati hidup. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus supaya kita mempunyai hidup, artinya menikmati hidup. Ajakan Tuhan itu memberikan satu pengertian. Dia ingin menunjukkan bahwa kita harusnya yang datang kepada Tuhan itu akan menikmati hidup. Ya. Orang yang menikmati hidup itu adalah orang yang bisa merasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan yang luar biasa. Ya, bisa saja orang punya banyak duit, ya, dia harta berkelimpahan, semua dia punya, tapi dia nggak menikmati hidup. Tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Dia nggak menikmati hidup. Tetapi ajakan Tuhan, undangan Tuhan itu adalah dia ingin menyatakan bahwa dia akan memberikan hidup di dalam kehidupan kita. Supaya kamu menikmati hidup. Menikmati hidup di mana? Menikmati hidup di dalam kelimpahannya. Kelimpahan apa? Bukan berarti kita harus punya duit yang begitu banyak, tidak. Mempunyai kelimpahan. Kelimpahan artinya kita bisa mengalirkan sesuatu kepada orang lain. Kita bisa mengalirkan kepada orang lain, itu namanya kelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Ya. Artinya, kalaupun misalnya kita punya sedikit duit, misalnya nilainya, nominalnya misalnya sedikit, 100.000 misalnya ya. Tapi kita bisa memberikannya 10.000 ataupun 20.000 ataupun 2.000 saja kepada orang lain. Itu artinya kita sudah berkelimpahan karena kita bisa mengalirkannya kepada orang lain. Dan kalau kita punya duit misalnya banyak, miliaran rupiah, ya, tapi kalau nggak teralirkan, nggak bisa dinikmati orang lain, itu orang itu bukan menikmati kehidupan, dia tidak berkelimpahan. Tapi hidupnya hanya untuk dia, tidak akan menikmati hidup. Sedangkan Yesus mau ketika seseorang hidup di dalam dunia ini supaya bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Menikmati hidup yang sesungguhnya adalah merasakan damai di tengah badai. Merasakan ketenangan di tengah problema. Bisa tertawa di tengah duka cita. Bisa tersenyum di saat dia menderita. Dia bisa tenang di saat banyak masalah hidup. Sehingga saat ketika itu semua hilang dari kehidupan seseorang karena beban persoalan hidup, maka Tuhan mengundang, ayo datang kepadaku, marilah datang kepadaku, supaya engkau mendapatkan hidup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Supaya kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang akan memberikan ketenangan jiwa kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, itulah satu-satunya yang akan membuat kita damai, menikmati hidup. Orang menikmati hidup itu sulit Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kasurnya empuk, ya, terbuat dari bahan yang mewah sekalipun, tapi nggak bisa tidur, bolak-balik, ya. Sebentar-sebentar terbangun, sebentar-sebentar kaget. Padahal di kasur yang empuk, itu orang yang nggak bisa menikmati hidup, nggak damai. Nah, ini adalah termasuk orang yang punya beban berat, orang yang mempunyai satu beban yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga masalahnya ini dapat terpecahkan ketika dia datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, seluruh problema hidup kita dijamin Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Jangan datang ke yang lain, tapi datanglah kepada Yesus. Bawa semuanya kepada Tuhan.
Bapak Ibu, ketika kita bawa kepada Tuhan, artinya kita menyerahkannya kepada Tuhan. Pasrah bongkoan, orang Jawa bilang ya. Pasrah bongkoan itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita lagi nggak ikut campur lagi. Kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, kita nggak ambil lagi, kemudian kita pikirkan lagi, kita cari lagi jalan keluarnya sendiri menurut pemikiran kita, tidak. Tapi waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita percaya sepenuhnya dan kita melanjutkan kehidupan kita, melakukan apa yang biasa kita kerjakan. Kita datang kepada Tuhan setiap hari, berdoa, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, firman Tuhan kita percayai, maka pasti jaminan Allah yang memberi kelegaan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang kedua, ajakan Tuhan mengundang kita datang kepadanya. Itu kalau kita lihat kembali lagi di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29, sekarang ayat yang ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kedua, undangan Tuhan mengajak kita datang kepada Dia, supaya kita belajar daripada Tuhan, ya, belajar daripada Tuhan. Artinya, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepada Tuhan berarti Yesus itu adalah guru yang sempurna. Dia guru yang sempurna. Ada banyak guru yang tidak sempurna. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau guru yang tidak sempurna itu dia hanya mengajar, tapi tidak memberikan satu contoh, ya. Dia hanya memberi tips-tips apa yang harus dipelajari, cara-cara untuk mendapatkan ini dan sebagainya. Dia hanya seperti rambu-rambu lalu lintas yang memberi petunjuk-petunjuk arahan. Kalau ke kanan nanti akan menuju ini, kalau ke kiri menuju ini, kalau ke depan menuju ini. Ya, dia hanya mengajarkan sesuatu yang benar. Itu ada banyak guru seperti itu, dia hanya mengajarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa dipelajari. Tetapi Yesus, dia guru yang sempurna. Dia bukan hanya memberikan pelajaran-pelajaran, artinya dia bukan hanya menyampaikan firman. Dia bukan hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, kehendaknya. Ini loh yang harus kamu lakukan, ini loh yang harus kamu lakukan, tidak. Tetapi Yesus guru yang sempurna, dia memberi teladan yang sangat luar biasa. Artinya, dia mengajar dan langsung memberi contoh teladan. Teladan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam hidupnya selama dia di dalam dunia ini. Teladan yang dia lakukan. Orang lain mencaci dia, orang lain berbuat jahat, orang lain meludahi, memfitnah, yang berusaha menghancurkan Yesus. Tapi Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas makian dengan makian. Dia tidak membalas semua perbuatan jahat yang dilakukan manusia terhadap dia. Dia mengampuninya. Dia menerimanya. Dia mendoakannya. Dia mendoakannya, ampunilah mereka Tuhan, ampunilah mereka Bapa. Sebab apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, guru yang sempurna memberikan teladan yang sempurna. Nah, ketika di dalam pergumulan hidup, saat kita merasakan beban berat, letih lesu, itu kan ada banyak yang melatar belakangi kenapa kita menjadi letih lesu, berbeban berat. Mungkin karena kita terfokus kepada orang yang berbuat jahat kepada kita.
Mungkin karena kita fokus kepada orang yang berbuat curang kepada kita. Dan mungkin juga karena kita fokus kepada orang yang melukai kita. Sehingga semua kita tampung di dalam hati. Semua perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan kita, kita tampung semua di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga pikiran kita penuh dengan segala sesuatunya yang membebani pikiran kita. Hati kita dipenuhi dengan sesuatu yang membuat hati kita hancur, yang membuat hati kita terluka. Kita tampung semua apa yang ada di dalam dunia ini yang di sekitar kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin suami dan istri yang tidak seperti yang kita mau, mungkin anak-anak, mungkin juga anak-anak merasa orang tuanya tidak seperti yang dia mau, mungkin teman kerja, mungkin tetangga, mungkin sahabat, mungkin orang yang paling kita percayai melukai hati kita, sehingga kita merasa beban berat karena semua kita tampung. Kita menerimanya semua dan kita taruh semua di dalam hati dan pikiran kita. Semua berkumpul di dalam pikiran dan hati kita. Pastinya Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini gampang merasakan letihnya hidup ini. Dia akan merasa tidak bisa menikmati hidup. Dia akan merasa hancur. Dia akan merasa diambang kehancuran. Dia akan merasa diambang kegagalan. Tapi Yesus katakan, marilah datang kepadaku, belajarlah. Belajarlah padaku karena aku ini adalah lemah lembut, rendah hati. Yesus memberi teladan yang luar biasa. Aku ini lemah lembut, rendah hati. Artinya dia nggak tampung semua masalah hidup itu di dalam hati dan pikirannya. Dia melepaskan pengampunan, dia menerimanya, dia mengampuninya, sehingga tidak membuat beban di dalam hati dan pikirannya. Dan inilah yang harus kita pelajari dari teladan Yesus. Ketika hati dan pikiran kita sudah mulai merasa beban yang begitu berat, mari kita koreksi. Apa yang tersimpan di dalam hati kita? Apa yang tersimpan di dalam pikiran kita sehingga semua itu menjadi beban yang luar biasa? Mari Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini loh Tuhan yang melukai saya. Ini loh Tuhan yang membuat pikiran saya kacau. Ini Tuhan yang membuat saya tidak bisa tidur. Ini Tuhan yang membuat saya hancur. Kita bawa semua kepada Tuhan. Jangan pikirkan sendiri. Jangan tampung semua. Serahkan kepada Tuhan. Dia guru yang sempurna. Dia teladan yang sempurna. Belajarlah kepada Tuhan. Artinya belajarlah legowo Bapak Ibu Saudara. Legowo artinya itu lapang dada. Terbuka, menyerahkannya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, ya sudah, legowo. Belajar legowo. Belajar dengan lapang dada. Ya sudahlah. Kalau orang lain melukai saya, ya sudah. Kita terima dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kemampuan, kekuatan untuk mengampuni. Dan kita belajar mengampuninya. Kita belajar untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Kita belajar untuk menerima dia apa adanya. Kita menerima orang lain apa adanya. Kita mengampuni orang lain. Sehingga semua beban berat itu, semua yang kita merasa sudah begitu berat, itu akan sirna dari hidup kita ketika kita menyerahkannya kepada Sang Guru yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Yesus mengundang kita, Yesus mengajak kita, karena Dia ingin supaya kita mendapatkan satu kelegaan yang luar biasa. Supaya kita bisa tenang hidup di dalam Dia. Kalau kita lanjutkan di dalam pembacaan tadi, ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Sebelumnya ayat yang 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Nah, artinya ketika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan merasa tenang, mendapatkan satu ketenangan, dan yang ketiga, kita akan merasa beban kita akan menjadi ringan. Ya. Beban kita akan menjadi ringan. Artinya bahwa kita sudah tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita sudah tenang, mendapatkan satu ketenangan hidup. Dan ketika kita sudah merasakan ketenangan, beban kita akan menjadi ringan, ya. Karena apa? Kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan bebanku pun ringan. Apa itu artinya Bapak Ibu Saudara? Apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu, yang dipasang, yang diizinkan Tuhan itu di dalam hidup kita, itu sebenarnya enak kalau kita nikmatinya. Dan akan merasa ringan kalau kita menikmatinya dan bersama dengan Tuhan. Ya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melibatkan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita selalu datang kepada Tuhan. Waktu kita mempunyai satu persoalan ataupun beban hidup yang berat, nah karena kita punya semangat yang tinggi, kita punya satu gairah yang luar biasa karena ada sukacita, ada satu kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan, maka persoalan yang berat itu akan menjadi ringan dan kita akan merasa enak, ya. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan satu persoalan di dalam hidup kita, kita tahu bahwa dikatakan pencobaan-pencobaan ataupun apapun persoalan di dalam hidup kita diizinkan Tuhan tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Artinya Tuhan sangat tahu kita. Tuhan sangat kenal pribadi kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengerti siapa kita. Kalau anak-anak, dia tidak akan berikan masalah orang dewasa. Kalau orang yang dewasa, dia tidak akan memberikan masalah anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu semua kehidupan kita secara benar. Dia mengenal siapa kita. Sehingga masalah kita diizinkan Tuhan itu seperti batas kemampuan kita. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau saudara merasakan sesuatu persoalan hidup dalam hidupmu, berarti yang bermasalah adalah kitanya, pemikirannya kita, anggapan kita. Kalau dari Tuhannya dia sudah tahu kita mampu, kita pasti bisa. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, benar-benar berserah kepada Tuhan, memberikan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka semua beban kita akan menjadi ringan, ya. Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan beban kita akan menjadi ringan. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang setiap hari juga mungkin kita sudah dengar, tapi setiap hari juga diingatkan Tuhan bagi kita supaya kita tidak lupa untuk mempraktekkan firman itu di dalam hidup kita. Karena ketika kita mempraktekkan firman itu di dalam hidup kita, maka kita akan menikmati bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, biarlah memberkati kita sekalian, yang akan menolong kita supaya setiap persoalan beban ringan, beban persoalan hidup kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kehidupan yang semakin hari bertambah berat, kita tidak akan pernah tahu kita akan pergi kemana dan kita akan bertanya kepada siapa. Jawaban yang pasti, firman Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu bagi domba-domba itu." Bila hati kita terasa berat, mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber jawaban setiap masalah hidup kita. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon kehadirat-Mu Tuhan. Kami memohon jamahan-Mu kepada diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapa.
Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, jamah kami Tuhan, Amin. setiap jemaat di tempat Amin, ini ya amin, Bapa, amin, amin, supaya amin. setiap kami ya Bapa Amin. boleh selalu Tuhan dekat kepadamu Tuhan. Amin. Ajar Haleluya. kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan selalu taat Tuhan, walaupun kami Tuhan Amin. Amin. berada di rumah, tapi kami mau mempunyai semangat untuk selalu Tuhan hidup menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Amin. Bapa. Terima kasih, Jadikan Tuhan. kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu Tuhan membuat Engkau Tuhan Haleluya. menjadikan sesuatu yang terbaik Bapa yang buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengangkat bangsa ini di hadapan Tuhan. Kami membawa Indonesia di hadapan tangan Tuhan. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan Tuhan. Shalom Indonesia. Engkau diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Engkau mendapat kemurahan hati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari provinsi-provinsi tidak terkecuali. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan atas Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami kemenangan, Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami kesembuhan, Indonesia mengalami mujizat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap janji Tuhan iya dan amin. Ketika Engkau berfirman Engkau akan menyembuhkan kami, maka kesembuhan itu akan terjadi, pemulihan itu akan terjadi. Bahkan hari-hari ini Tuhan, orang-orang yang terserang penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, akan sanggup melawat setiap anak-anak-Mu, akan melawat setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia sekali lagi Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih setia anugerah Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa setiap penduduk-penduduk yang ada di Indonesia Tuhan, yang mendiami tanah air Indonesia Tuhan, apakah itu warga negara asing ataupun warga negara Indonesia asli Tuhan, kami berserah kepada tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan, sehingga mereka bangsa ini tidak berkekurangan dalam hal sandang, pangan dan papan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa atas Indonesia. Tuhan akan menghujani Indonesia dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, sehingga Indonesia mengalami kemakmuran yang daripada Tuhan. Indonesia tidak berkekurangan dalam hal apapun Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan mempersatukan kami bangsa-bangsa yang ada di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Benar-benar itu terjadi Tuhan. Meskipun kami berbeda-beda, tetapi kami memiliki satu kesatuan yang utuh, yaitu Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekiranya ada orang-orang jahat, orang-orang yang akan melakukan hal-hal tindakan yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan hancurkan. Tuhan stop sampai di sini Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas hati mereka, sehingga mereka tidak akan lagi berbuat hal-hal yang nekat dan jahat. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat keamanan di Papua Tuhan, yang hari-hari ini begitu merajalela Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengasihi mereka, kami menghormati mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan kasih-Mu atas Papua Tuhan, supaya damai sejahtera benar-benar ada dalam hati mereka. Mereka tidak akan lagi memiliki pikiran-pikiran yang buruk yang ingin membangun negara sendiri Tuhan, sehingga mereka mengorbankan begitu banyak nyawa Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, belas kasihan-Mu turun Tuhan, turun atas Papua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi mereka Tuhan, kami menyayangi mereka Tuhan. Lewat doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kami, dan Tuhan akan membuat Papua diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membuat Papua diberkati dengan luar biasa. Nama Tuhan ada di sana, nama Tuhan dipermuliakan di sana Tuhan, sehingga ada banyak jiwa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan memberkati Indonesia dengan kesejahteraan, dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Presiden kami Jokowi dan wakilnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan para orang-orang yang berkompeten, yang
membuat Indonesia semakin maju, semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat, akal budi, kemampuan, supaya mereka terus bisa membawa Indonesia ke tingkat lebih maju dan lebih maju lagi. Nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Berkati para TNI Polri yang menjaga keamanan Indonesia Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan terus untuk berdedikasi tinggi untuk menjaga keamanan Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan para aparatur negara Tuhan, baik dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, Engkau memberkati, Engkau berikan kepada mereka para pemimpin kami hati yang bersih, hati yang mau melayani, hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai bangsa ini, sehingga mereka rela berkorban apapun Tuhan mereka relakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat kota Surabaya yang kami cintai. Tuhan Yesus, sebentar lagi ada pilkada untuk memilih wali kota yang ada. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang sudah memilih Tuhan, biarlah kasih setiamu tercurah atas setiap orang yang terpilih nantinya Tuhan. Kami percaya seperti halnya Tuhan telah memilih Daud yang tidak diperhitungkan oleh siapapun, tapi Tuhan memperhitungkan. Kami percayakan Tuhan para pemimpin yang sudah mempersiapkan diri mereka, siapapun nantinya yang terpilih Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan, sehingga bisa membawa kemajuan kota Surabaya ini Tuhan lebih hari lebih baik lagi. Bahkan kami juga berdoa buat Bu Risma Tuhan yang sebentar lagi beliau akan melepas jabatannya sebagai wali kota. Tuhan juga tetap berikan hikmat akal budi, kemampuan terus untuk mengabdikan diri menjadi yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati penduduk kota Surabaya. Apapun mata pencarian penduduk kota Surabaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sendiri akan memberkati, Tuhan akan membuat mereka berhasil sukses. Kota Surabaya menjadi kota yang aman, kota yang tertib, kota yang damai, kota yang tidak ada kejahatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, lingkungan tempat sekitar kami berada dalam gerejamu, Tuhan juga memberkati Tuhan. RT RW yang ada Tuhan memberkati, biarlah mereka senantiasa semakin hari semakin saling menghormati dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami juga menyerahkan Tuhan virus corona yang sampai sekarang Tuhan masih belum reda, tapi kami percaya kepada Tuhan, ketika hal ini terjadi maka Tuhan akan menunjukkan kuasa mujizat itu. Kami percayakan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memusnahkan, Tuhan sendiri akan menghancurkan, sehingga virus ini berlalu dan Indonesia sehat, Surabaya sehat, dunia sehat Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas bagaimana kami mestinya ya Bapak. Anak-anak boleh kembali bersekolah, para orang-orang bekerja bisa kembali bekerja dengan luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, kami isi atmosfer Surabaya dengan kuasa kasih-Mu. Kami isi atmosfer Surabaya Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu. Kami isi atmosfer Indonesia Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Terima kasih Tuhan, orang-orang yang sakit dijamah oleh Tuhan dan menjadi sembuh. Orang-orang yang susah mencari nafkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kemudahan bagi mereka. Orang-orang yang hari ini sedang berduka, bersedih, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan bagi mereka ketika mereka berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu, tapi janji-Mu itulah ya dan amin dalam setiap hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan berjanji memberkati kami, maka kami akan diberkati Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Kasih
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami sudah dapat beribadah bersama-sama. Sidang jemaat Tuhan, sekalipun di antara mereka masih banyak di rumah mereka yang beribadah, kami percaya Tuhan, Engkau sudah disenangkan melalui pujian penyembahan kami, dan kami sudah mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa, yang akan mengundang kami terus datang kepada Tuhan, mengajak kami terus untuk datang kepada Tuhan, memotivasi kami untuk kami selalu datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Kami mau Tuhan bawa seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat daripada Engkau. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selamanya Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.